Hada dan Saeb terbelalak menganga melihat seekor ular yang besarnya melebihi ukuran pintu rumah. Itu meleor dari atas Gunung Ciremai melintas di hadapan mereka bertiga. Tawa yang lembut, namun semakin lama tawa itu berubah begitu menakutkan, menggelegar, menggema, membuat goa batu di hadapan mereka bergetar. Diikuti suara-suara dari makhluk-makhluk yang seolah berasal dari para pengikut sosok buto ijo yang ada di hadapan Saeb dan Hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini akan melanjutkan kisah tentang pesugihan Kancut Buto Ijo, atau dulu di tahun 2000-an lebih dikenal dengan pesugihan kolor ijo, yang sempat viral bahkan dibuatkan sebuah film dengan beberapa episode. Hanya saja praktik pesugihan kolor ijo dalam cerita yang dibagikan oleh Kang Ucok, narasumber kita, prosesnya berbeda. Kalau dalam kisah viral kejadian di masa lalu tahun 2000-an, kalian semua generasi milenial tentunya tahu. Di dalam kisahnya yang difilmkan pada waktu itu, si pelaku pesugihan kolor ijo, dia kerjanya mencabut perempuan yang menjadi target selama hampir tiap malam. Tapi di sini, di pesugihan asli yang dibagikan oleh Kang Ucok dan bisa dipertanggungjawabkan, si pelaku mendapatkan kolor pusaka atau kancut pusaka dari siluman buto ijo yang dikenakan ketika mereka berjualan kerupuk atau usaha sejenis lainnya, di mana para konsumen, para langganan itu bayar kerupuk yang dijual oleh Ucok atau dititipkan. Para pelaku di warung-warung itu berkali-kali lipat, seolah mereka lupa kalau sudah membayar pada hari dan waktu yang sama. Dulu 20 tahun silam, tahun 2005, malam hari di rumah kontrakan Mang Hada dan Mang Saeb, Ucok duduk di ruang tamu menghadap meja yang masih penuh dengan tumpukan uang dan sebuah kotak kayu yang isinya 2 kancut warna hijau pemberian si buta dari kaki Gunung Ciremai, yang sudah berwarna kecoklatan karena 3 tahun dikenakan tak pernah bersentuhan dengan air cucian. Kebayang gatalnya seperti apa. Tapi kata Kang Hada dan Kang Saeb, kolor itu tak dikenakan langsung, tapi biasa mereka pakai celana dalam, baru pakai tuh kancut kolor hijau, barulah pakai celana. Jadi gatalnya agak berkurang. Jorok memang. Nah, Kang Hada dan Kang Saeb pun membagikan kisah perjalanannya kepada Ucok, dikarenakan merasa iba dengan kondisi Ucok karena serba kekurangan dalam urusan uang hingga anak bungsunya Siti meninggal dunia.
karena tak cukup biaya untuk berobat penyakit gagal jantungnya. Kang Hada dan Kang Saep melanjutkan kembali kisahnya tepat 3 tahun yang lalu di tahun 2002. Teman-teman tentunya masih ingat, waktu itu Ucok pulang jualan, Hada dan Saep sudah berpakaian rapi, gendong tas, katanya mau pulang kampung ke Raja Desa. Yang padahal waktu itu mereka bukan mau pulang kampung, tetapi mau pergi ke daerah Cirebon untuk menemui sesosok dukun sakti yang bernama Aki Rawun, yang katanya tinggal di sebuah desa terpencil di bawah kaki Gunung Ciremai. Mereka berdua tahu akan sosok Aki Rawun dari salah satu kenalan lamanya. Menurut Kang Hada ini punya kenalan, masih orang Sunda pula. Namanya Kang Dahlan, seorang tukang kredit, dari mulai kredit pakaian, barang, dan sejenisnya. Dan dari usaha kreditnya itu, si Kang Dahlan bisa meraup untung uang yang begitu besar. Nah, satu saat Hada dan Kang Dahlan ini bertemu. Seperti biasalah melihat kesuksesan orang yang dikenal. Hada ini penasaran seperti Ucok. Hada bertanya ke si Kang Dahlan tips dan rahasia bisa hidup seperti Kang Dahlan. Dan dari situlah Kang Dahlan pun menyuruh Hada untuk menemui Aki Rawun. Dahlan pun cerita kalau dia itu muja ikut pesugihan. Dan dari situlah Hada tertarik. Lalu sepulangnya Hada ke kontrakan, dia pun cerita kepada Saep, adik sepupunya. Dan Saep pun setuju untuk ikut dengan Hada ke Cirebon sana. Waktu itu karena sore hari, Hada dan Saep pergi ke Cirebon mengenakan kendaraan umum. Mereka pun belum tahu sama sekali daerah Cirebon sana. Jadi beberapa kali turun di perjalanan sambil menanyakan alamat desa yang disebut Desa Songgolangit ke warga yang mereka temui ketika turun dari kendaraan. Dikarenakan hal itu, pagi hari barulah Hada dan Saep tiba di desa yang disebut Desa Songgolangit. Desa ini katanya dulu di tahun 2002, ini akses ke perkotaan, ke pusat kota begitu jauh. Jalanannya pun masih begitu rusak. Bahkan masih banyak jalanan tanah yang hanya mengenakan batu yang ditata. Betul-betul terpencil. Bahkan penduduk di sana belum terlalu banyak seperti pada saat ini. Berjalan kaki masuk ke Desa Songgolangit, Saep dan Hada bertanya kepada warga yang mereka temui di perjalanan, bertanya rumah kediaman sosok Aki Rawun. Nah, Aki Rawun ini bisa dibilang seorang sesepuh di Songgolangit. Jadi semua orang warga di sana pasti kenal dengan sosok Aki Rawun. Nah, si warga yang ditemui oleh Saep dan Hada mengantarkan mereka berdua dengan begitu ramah, membawa Saep dan Hada menemui sosok Aki Rawun yang rumahnya memang berada di pinggiran hutan. Setibanya di sana, si warga pun pamitan untuk kembali menuju ke ladang yang sempat terhenti karena mengantarkan Saep dan Hada. Sedangkan setelah ditinggal si warga itu, Saep dan Hada agak ragu karena melihat rumah yang begitu sepi, seperti tidak berpenghuni. Saep dan Hada saling pandang. Ini teh bener rumahnya si Aki Rawun? Ya katanya kan ini, Kang. Tapi rumahnya begitu sepi, Kang. Iya,
ini orang ada apa kagak? Gimana dong? Udah jauh-jauh kita ke sini. Timpal si Saib. Hada pun terdiam. Mereka pun akhirnya tertuju ke sebuah batang kayu yang teronggok di sana, di halaman rumah Aki Rawun. Hada pun duduk istirahat di sana, diikuti pula oleh Saib. Mereka ragu nih, mau uluk salam ngetuk pintu, jelas gak kelihatan ada orang. Sendal kagak ada, pintu tertutup. Situasinya betul-betul sepi. Karena rumah si Aki Rawun ini berjauhan dengan rumah warga Songgolangit lainnya. Hada pun menyulut rokok sambil menunggu, berharap sosok si Aki Rawun nanti datang balik ke rumah. Karena dia pikir lagi kemana gitu. Cukup lama mereka berdua terduduk di sana. Bahkan Hada sempat terkantuk-kantuk karena semalaman belum sempat istirahat. Tak lama terdengar suara langkah kaki dari belakang mendehem. Loh, mau pada kemana kalian? Ucap teguran sosok lelaki tua dari belakang mereka. Hada dan Saib pun terperanjat lantas menoleh. Aki, ini kita mau ke rumahnya Aki Rawun. Oh, mau ke rumah Aki Rawun. Mau apa? Terlihat matanya begitu tajam melotot ke arah Hada dan Saib. Kalau lihat fisik, lah aki-aki. Tapi auranya itu loh. Auranya membuat Hada dan Saib ketakutan. Wajahnya yang hitam legam, begitu menyeramkan. Kulitnya peot berkerut, matanya menatap tajam. Hada dan Saib bergidik ngeri dalam hati. Kenapa? Kenapa tak jawab? Mau apa? Ki, ada perlu sama Aki Rawun. Oh, ada perlu. Ya sudah, ayo atuh, ikuti Aki. Ucap sosok si Aki Rawun ini. Loh, maksud Aki? Ya Aki Rawun. Yuk, ikut. Hada dan Saib pun terkejut. Ternyata orang di depan mereka Aki Rawun. Mereka pun dibawa ke rumah. Di dalam, suasana seram langsung terasa oleh Hada dan Saib. Namun Aki Rawun langsung merubah sikap. Seolah Aki Rawun ini bipolar, punya dua kepribadian. Tadi waktu di luar seremnya minta ampun. Tapi selepas di dalam rumah, sorot mata tajam berubah redup, ramah. Senyum menyeramkan berubah pula menjadi senyum yang begitu ramah. Menerima kedatangan Saib dan Hada. Sok Ujang, duduk saja dulu di situ. Aki mau buat minuman dulu. Ucap Ki Rawun yang lantas meninggalkan mereka berdua. Tak lama Aki Rawun pun datang kembali membawa 3 gelas air teh. Langsung disuguhkan kepada Hada dan Saib. Sok, mumpung masih hangat, minum airnya. Iya Ki. 2 teh itu pun diambil oleh Hada dan Saib. Namun ketika mereka minum, rasanya begitu aneh di lidah. Terasa begitu pahit. Ini teh apa? Karena tehnya warnanya kekuningan, bukan coklat pekat. Tehnya warna kekuningan, rasanya pahit di lidah. Jangan kaget, itu teh herbal. Teh herbal? Teh apa ya Ki? Alah, jangan banyak tanya, minum saja. Iya Ki. Hada dan saya pun hanya mengangguk saja. Rasa pahitnya itu seperti biji buah mahoni. Pahit banget, sampai nempel di lidah. Tapi mereka nggak bisa protes. Nah, selepas itu si Aki Rawun ini kembali mendesak Hada dan Saib untuk menyatakan tujuan mereka datang ke sana. Ada apa? Kalian berdua jauh-jauh dari Bandung datang kemari. Loh. Kok Aki tahu kami dari Bandung? Ya tahu. Aki sudah tahu dari semalam kalau akan kedatangan 2 manusia bodoh seperti kalian. Apa Ki? Maksudnya Ki?
agak kesinggung juga Hada nih, disebut bodoh. Alah, sudah. Bilang saja ada apa. Aki tak terima orang sembarangan di tempat ini. Hanya orang-orang terpilih. Orang-orang yang mendapatkan panggilan dari Gunung Ciremai. Ucap si Aki Rawun. Wih, ngomongnya edan emang. Hada pun berusaha menguasai diri, menenangkan hatinya. Begini Ki, saya berdua datang kemari itu disuruh kawan saya Ki, si Dahlan. Kaget lagi tuh Hada. Kok ini Aki tahu, kalau udah tahu ngapain nanya gitu kan? Iya Ki, Kang Dahlan. Jadi kalian berdua mau seperti si Dahlan, bocah tengik itu? Iya Ki, kami mau kayak Kang Dahlan. Apa kalian yakin? Apa kalian sudah bulat tekad sekali mengikuti keinginan kalian? Sekali masuk ke jalan ini seperti si Dahlan, ingat, tak ada jalan kembali. Selamanya kalian nanti akan jadi penghuni Gunung Ciremai ini, bersatu dengan para siluman, para dedemit di sini. Ucap Ki Rawun. Ini dukun pesugihan serem amat ngomongnya. Dukun lain mah disembunyi-sembunyiin gitu kan, dikemas begitu rapi buat narik calon pengikut. Lah ini blak-blakan banget. Disebut nanti jadi penghuni Gunung Ciremai, nyatu ama dedemit. Gak ada yang disembunyikan sama sekali oleh sosok si Aki Rawun ini. Tapi memang bagus seperti itu. Nih dukun jujur. Jadi bagaimana? Pikir lagi. Pertama, untuk syarat jadi pemuja, kalian harus memberikan tanda kesetiaan. Apa Ki? Tumbal. Kalian harus memberikan nyawa agar dipercaya oleh sosok Raja Buto Ijo. Seperti si Dahlan dulu. Mendengar tumbal, Hada pun kaget. Lawang dia nggak tahu kalau pesugihan ini pakai tumbal. Si Dahlan nggak cerita. Tumbal manusia Ki. Ya manusia. Bisa anak atau istri kalian. Terserah. Pikir lagi. Wah ini si Aki Rawun ini udah kayak lagi nginterogasi maling nih. Hada sama Saib dibuat kebingungan. Bertubi-tubi jiwa mereka dihantam oleh kenyataan pahit dari mulut Aki Rawun. Saib melihat Hada, dari sorot matanya seperti yang betul-betul bimbang. Saib pun menepuk paha kakaknya. Kang, sudahlah Kang. Yang namanya pesugihan tak ada yang gratis Kang. Semua perlu pengorbanan. Tapi demi masa depan keluarga kita Kang, demi kebahagiaan anak cucu kita kelak Kang, berkorban satu nyawa tak apa-apalah Kang. Toh nanti kita juga kan akan bersatu pula dengan tumbal yang kita berikan. Ucap Saib. Saib ini lebih realistis lah. Karena memang ketika Kang Hada ngajak dia ikut pesugihan ke Ciremai, ke Aki Rawun, ini si Saib ini sudah berpikir panjang. Setidaknya tahulah seperti apa pesugihan itu. Mendengar ucapan adik sepupunya, Hada pun merasa malu. Mestinya dia pun mengerti. Masuk ke jalan hitam seperti itu, tumbal dan sejenisnya, itu sudah jadi resiko bagi para pemuja. Bagaimana? Mau tidak? Mau Ki, kami mau Ki. Ucap Saib mewakili kakak sepupunya. Bagus. Kalau kalian memang siap, malam ini juga akan Aki bawa kalian ke tempat ritual. Hanya saja harus ada persembahan selama ritual nanti. Sajen Ki. Ya sejenis sajen. Siapkan saja. Aduh, kami mesti nyari kemana Ki? Gak perlu nyari. Cukup berikan uangnya. Biar Aki yang nanti sediakan semuanya. Ucap Ki Rawun. Hada pun menanyakan berapa yang diperlukan oleh sosok Aki Rawun. Aki Rawun menyebutkan sejumlah uang
Yang saat itu pula Hadad dan Saeb patungan, uang pun diserahkan kepada sosok Akirawun. Nah, di sini bedanya. Kalau pesugihan lain, dukun yang lain nih, satu orang satu sajen. Yang sebenarnya kesananya tuh ya sajennya itu-itu doang. Jadi keuntungan juru kunci itu datang satu pasien ngasih sajen misalnya 1 juta nih. Lalu datang pasien lain di hari yang sama, terima buat sajen 1 juta pula. Yang padahal sesaji masih satu itu-itu aja. Punya keuntungan double kan. Laba dari beli sesajen pertama sama uang utuh untuk sajen kedua. Nah, di sini Akirawun enggak. Cukup 1 sajen untuk 2 orang. Makanya pada patungan. Melihat kejujuran Akirawun berbeda dengan sosok juru kunci atau dukun-dukun pesugihan lain, Hadad dan Saeb semakin yakin kalau memang betullah hanya orang-orang yang terpanggil oleh Gunung Ciremai, lebih tepatnya dedemit-dedemit di Ciremai, yang datang ke tempat Akirawun. Nah, selepas menyerahkan uang, Hadad dan Saeb pun disuruh istirahat di rumah Akirawun. Karena tahu mereka berdua belum tidur sama sekali dari Bandung sampai ke sana. Hadad dan Saeb pun tak banyak tanya lagi. Langsung tiduran di kamar kosong di rumah Akirawun. Sedangkan Akirawun sendiri langsung pamitan pergi yang katanya mau nyiapin buat sesaji. Singkat cerita, malam hari Hadad dan Saeb diajak Akirawun sekitar jam 8 malam. Diajak pergi menuju ke tempat ritual. Yang kata Akirawun, tempat ritualnya itu adalah sebuah sendang atau sumur keramat yang ada di kaki Gunung Ciremai. Dan berdasarkan penjelasan Akirawun, sendang ini begitu rahasia, sendang yang begitu tersembunyi. Karena kalau bukan Akirawun yang datang ke sana, sendang ini katanya nggak ada, hanya semak belukar saja. Tetapi ketika Akirawun yang menjadi wakil khalifah dari si Buto Ijo, barulah sendang itu terlihat. Seolah sendang ini memang berada di dimensi yang berbeda. Malam itu dengan penerangan lampu teplok, Hadad dan Saeb sambil menjinjing kresek berisi sesaji mengikuti Akirawun di belakang berjalan di jalan setapak. Yang makin lama jalan setapak buntu menerobos semak belukar. Jalan yang sepertinya memang tak pernah dilalui. Karena berdasarkan cerita Akirawun di rumah, tempat ini tidak diketahui orang banyak. Hanya yang datang ke Akirawun saja yang dibawa melewati ke sana. Makanya jalanannya tak terawat. Menerobos semak belukar di belakang Akirawun, di kegelapan kaki Gunung Ciremai, hawa terasa begitu dingin menusuk tulang. Suara binatang malam bersautan. Terlebih, begitu semakin dalam menerobos semak belukar di antara pepohonan kaki Gunung Ciremai, mereka berdua semakin merasa ketakutan karena seolah alam yang mereka masuki, mereka lalui, itu sudah berbeda dengan alam manusia. Makin jauh berjalan, keanehan semakin kental terasa. Terlebih lagi, gelak suara burung gagak tak henti-hentinya mengikuti mereka. Ketika semakin jauh masuk ke dalam, Hadad dan Saeb terkejut ketika mendengar suara kerosokan dari depan semak-semak yang akan mereka lalui. Akirawun sampai menyuruh Hadad dan Saeb berhenti. Berhenti dulu, berhenti dulu. Ada apa, Ki? Ucap Hadad dengan suara gemetar ketakutan. Tunggu sebentar, ada sosok yang mau lewat. Suara gemerisik makin terdengar begitu jelas. Bahkan Hadad dan Saeb melihat dari atas Gunung Ciremai itu semak belukar dan pepohonan berguncang.
seperti ada yang lewat, benda yang begitu besar. Makin lama, mereka berdua malah mencium bau anyir dan suara desisan ular. Yang ketika semakin dekat, suara semakin jelas. Saat itu pula lah Hadad dan Saib terbelalak menganga melihat seekor ular yang besarnya melebihi ukuran pintu rumah. Itu meleor dari atas gunung Ciremai melintas di hadapan mereka bertiga. Shh, jangan bersuara, kalian duduk. Matikan lampunya. Hadad dan Saib menurut. Lampu teplok mereka matikan, lantas duduk bersila tepat di belakang Akhiraun. Akhiraun pun ikut duduk pula. Ular itu melewati mereka, seperti tak menyadari keberadaan Akhiraun, Saib, dan Hadad. Ularnya begitu besar. Hadad yakin ular itu bukan ular biasa. Pastinya itu ular siluman. Cukup lama Hadad dan Saib duduk di sana. Hanya dia menonton ular yang lewat di hadapan mereka. Ujungnya nggak tahu di mana. Nih ekornya belum kelihatan juga. Saking besar dan panjangnya. Sedangkan Akhiraun terlihat di pandangan Hadad memejamkan matanya dan terus kumat kamit bibirnya. Hampir setengah jam lamanya mereka bertiga duduk menunggu. Sampai barulah ujung ekor ular kelihatan. Dan ketika ular selesai lintas di depan mereka, menjauh dari lokasi mereka, barulah Akhiraun menoleh dan mengajak Hadad dengan Saib melanjutkan perjalanan ke sendang goib yang menjadi tempat tujuan. Namun ketika si Akhiraun menoleh inilah, Hadad dan Saib pun terkejut karena wajah Akhiraun yang hitam legam terlihat kehijauan seperti sosok buto ijo dalam cerita yang mereka dengar di radio. Namun dalam hati Hadad dan Saib mereka pun paham karena Akhiraun ini juru kunci pesugihan buto ijo. Sudahlah, pikir Kang Hadad. Selepas itu Akhiraun mengajak kembali mereka berdua berjalan. Sampai akhirnya tiba di sebuah sendang. Sendang yang tak besar, kecil. Sendang batu. Sendang batu seperti sumur Citaman dalam cerita Lawang Taji. Sendangnya ya hampir mirip seperti itu. Lebih cocok disebut sumber mata air lah. Nah di sendang itu dikelilingi pepohonan dan semak belukar, memang terlihat tak begitu terawat. Akhiraun mengajak mereka berdua ke pinggiran sendang. Lantas di situ, Akhiraun menyuruh Hadad mengeluarkan semua sesaji yang dibawa dari rumah. Duduk diam istirahat di sana, Akhiraun pun bercerita. Inilah sendang goib. Tempat ritual kalian berdua. Di sini pula dulu, beberapa tahun lalu, si Dahlan ritual di sini. Sama seperti kalian. Nanti kalian berdua akan Aki mandikan dengan air sendang. Selepas itu, duduk diam semedi di tempat ini. Ingat, duduk diam semedi. Apa yang dilihat, yang terdengar, jangan sampai membuat kalian beranjak berdiri pergi dari tempat ini. Karena ketika kalian melakukan hal itu, kalian tak akan bisa pulang kembali ke alam manusia. Kalian hanya boleh membuka mata ketika mendengar suara Aki saja. Karena nanti selepas kalian selesai ritual di tempat ini, Akilah yang akan langsung membangunkan kalian. Paham? Hadad dan Saib pun mengangguk paham. Akhiraun pun hanya tersenyum kecil. Akhiraun lantas mengambil rokok dari saku celananya. Diikuti pula oleh Hadad dan Saib menunggu waktu untuk semedi, untuk ritual, mengikuti perintah dari Akhiraun nantinya. Setelah cukup lama beristirahat,
Akhirahun pun berkata kalau ritual akan dimulai. Sesaji ditata begitu rapi. Hadad dan Saeb disuruh menanggalkan pakaian mereka, hanya mengenakan kancut saja. Mereka berdua telanjang duduk bersila di belakang Akhirahun menghadap ke sendang di hadapan mereka. Akhirahun lantas membakar kemenyan. Suasana pun berubah, datang angin cukup kencang menerpa tubuh mereka. Hawa dingin semakin menjadi-jadi. Tubuh Hadad dan Saeb yang tak berbusana menggigil kedinginan. Sampai terdengar suara gemeletuk gigi mereka yang beradu. Sedangkan Akhirahun terus mengasapi tubuh mereka dengan asap kemenyan. Habis ditambah lagi, habis ditambah lagi. Membuat suasana semakin mencekam dan menakutkan di sekitaran sendang tempat mereka. Setelah cukup lama, Akhirahun melakukan ritual. Lantas Hadad pun mulai dimandikan oleh Akhirahun. Anehnya, air dari sendang itu yang mestinya dingin menggigil, ketika menerpa tubuh Hadad malah sebaliknya. Air itu terasa seperti air hangat. Hadad saja sampai terkejut. Loh, kok airnya hangat? Apa ini air panas? Pikir Hadad. Tapi kok air nggak ngeluarin asap? Jadi sendangnya itu tidak mengeluarkan asap seperti mata air panas di gunung berapi lainnya. Sedangkan Saeb di belakang, begitu air menimpa ubun-ubun kakak sepupunya, Saeb terkejut karena tubuh kakaknya ini ngebul, mengeluarkan asap yang begitu pekat. Kok sampai keluar asap? Pikir Saeb ketakutan dalam hati. Namun melihat kakaknya tak bereaksi apa-apa, Saeb pun cukup tenang. Selepas selesai Hadad dimandikan, lalu giliran Saeb dimandikan seperti Kang Hadad. Selepas Akhirahun selesai memandikan kedua orang itu, Akhirahun mengambil tas yang dia bawa, lalu mengeluarkan secari kain dari dalam. Kain berwarna putih seperti kain kapan. Langsung disuruh oleh Akhirahun dikenakan oleh mereka berdua. Hadad dan Saeb menurut. Dengan tubuh tak berbusana, lantas melilitkan kain itu ke tubuh mereka seperti pakaian orang ihram. Lantas Akhirahun berkata, "Sekarang kalian duduk diam di tempat ini semedi. Dan nanti kalau sudah selesai, Akilah yang akan datang membawa dan membangunkan kalian. Mulai sekarang, mulai," ucap Akhirahun dengan nada agak membentak. Hadad dan Saeb lantas memejamkan mata, lalu membaca mantra yang sudah diajarkan oleh Akhirahun di rumah sebelumnya. Mantra yang cukup pendek. Mantra itu dirapalkan. Sedangkan Akhirahun menjauh dari lokasi Hadad dan Saeb. Hadad dan Saeb terus melantunkan mantra yang diajarkan Akhirahun berulang-ulang tiada henti. Terus mereka dawamkan. Di sini pikiran mereka berdua sudah mulai kemana-mana. Maklumlah, mereka berdua sedang bertapa di sendang goib di kaki Gunung Ciremai yang jauh dari peradaban manusia. Namun aneh, di luar ekspektasi mereka berdua, tak ada hal aneh yang terjadi saat mulai semedi. Kalau di cerita pesugihan lain kan kalian paham lah. Ketika semedi itu banyak sekali gangguan dan ujian. Nah ini sebaliknya, lempeng-lempeng aja tuh. Gak ada gangguan sama sekali. Ya hanya sekedar aroma, bau-bauan. Itu bukan gangguan lah. Mereka berdua larut dalam semedi, larut dalam keheningan. Sampai satu ketika, dalam semedinya, Hadad dan Saeb diperlihatkan sesuatu. Mereka diberi pandangan. Dengan dua bola mata tertutup rapat, mereka berdua merasakan
Mereka seperti bukan ada di dalam hutan. Mereka seperti berada di dalam goa. Goa batu yang begitu besar, gelap, dan pengap. Lalu, suasana hening pun pecah oleh suara-suara aneh. Seolah di dalam goa yang gelap itu dihuni ribuan makhluk. Begitu ramai. Namun mereka tak berani membuka mata sesuai perintah Akhiraun. Lalu tak lama, dalam pandangan mereka berdua, mereka diperlihatkan sesuatu yang membuat mereka bergidik ngeri ketakutan. Mereka melihat ada sosok makhluk raksasa. Tubuhnya tinggi besar, duduk di sebuah singgasana batu dengan kulit kehijauan, kekar, mengenakan kancut cawet dengan bertelanjang dada. Taringnya mencuat begitu panjang, meneteskan liur yang ketika liur terjatuh ke dasar singgasana menimbulkan getaran yang begitu kuat. Mahkota emas bertahtakan berlian di kepala begitu kontras mencolok dengan perawakan tubuh yang begitu menakutkan. Mata makhluk itu terpejam, dan ketika kelopak matanya terbuka menatap tajam ke arah Hadad dan Saeb, makhluk itu tersenyum menyeringai menakutkan. Tatapan tajamnya seolah menusuk ke dalam relung jiwa mereka berdua. Lalu makhluk itu mulai tertawa. Tawa yang lembut, namun semakin lama tawa itu berubah begitu menakutkan, menggelegar, menggema, membuat goa batu di hadapan mereka bergetar. Diikuti suara-suara dari makhluk-makhluk yang seolah berasal dari para pengikut sosok buto ijo yang ada di hadapan Saeb dan Hadad. Di tengah ketakutan mereka berdua duduk bersila dengan tubuh gemetar, tiba-tiba terdengar suara Akhiraun yang mengatakan, "Sudah cukup. Kalian sudah selesai." Ucap suara si Akhiraun yang seketika jiwa mereka seperti ditarik begitu kuat. Yang lantas ketika tepukan tangan di pundak Hadad dan Saeb, tangan kasar dari Akhiraun membuka kedua bola mata mereka berdua. Begitu tersadar, mereka sudah kembali ke sendang. Lantas menatap kebingungan. Kita tadi Aki tahu kalian sudah masuk ke dimensi para buto ijo. Sudah selesai semedi kalian. Sekarang kenakan kembali pakaian kalian berdua. Ucap Akhiraun. Hadad dan Saeb berniat berdiri dari duduk bersila mereka. Namun ketika mau berdiri, mereka lemas dan jatuh kembali terduduk. Tak ada tenaga. Ki, kenapa Ki? Tenang dulu, tenang. Aki lupa minum air ini dulu. Ucap Akhiraun sambil menciduk air sendang. Air sendang diminum oleh Hadad dan Saeb yang seketika tenaga yang hilang kembali ada di tubuh mereka. Mereka merasakan badan mereka begitu lengket, seolah sudah lama duduk sila di tempat itu. Pakaian kembali mereka kenakan. Lantas Akhiraun yang tersenyum mengajak mereka pulang, turun dari lokasi sendang. Begitu mereka berdiri bersiap pergi, Hadad dan Saeb menoleh ke arah sesaji. Saat itulah mereka terkejut. Umbo rampe, kembang tujuh rupa, dan sesaji lainnya itu sudah membusuk.
kok sudah pada busuk? Bukannya cuma semalam kita berdua semedi di sini, ucap Kang Hada. Saya pun mengangguk, dia sama bingungnya. Lalu di perjalanan ketika melewati semak belukar nih, Hada bertanya, Ki, sebenarnya kita berdua sudah berapa lama Ki semedi di Sendang? Kalian semedi di sana 3 hari 3 malam, ucap Aki Rawun. Tentunya Hada dan Saib terkejut. Perasaan mereka baru beberapa jam saja ritual semedi di Sendang, tapi ternyata udah 3 hari 3 malam. Sudah, nanti ceritanya di rumah saja, ucap Ki Rawun. Mereka pun mengangguk paham, mengerti. Selesai melewati semak belukar, sampailah mereka kembali di jalan setapak buntu. Ketika masuk ke jalan setapak, mereka kaget. Sepanjang tadi berjalan gelap, tak ada cahaya. Hanya lampu teplok di tangan Aki Rawun yang jadi penerangan. Namun ketika tiba di jalan setapak buntu, ternyata hari sudah pagi. Dan ketika menoleh ke belakang, Hada dan Saib semakin terkejut. Semak belukar hilang. Yang tampak di mata mereka berdua hanya jalan setapak berliku menuju ke puncak gunung. Mereka sampai berdiri mematung. Begitu mendekati kembali ke lokasi tempat mereka tadi keluar si semak belukar itu, mereka semakin terkejut karena jalanan yang tadi mereka lalui itu jurang. Jurang. Aki Rawun seperti yang tahu kebingungan Hada dan Saib. Sudahlah, kan sudah Aki bilang, itu Sendang goib. Inilah aslinya di alam manusia. Jurang, jurang, ucap Aki Rawun. Hada dan Saib gemetar ketakutan. Kebayang. Pantas saja Aki Rawun berkata, selama semedi jangan buka mata, jangan lari. Karena kalau hal itu dilakukan, mereka memang gak akan balik ke alam manusia. Baliknya ya ke alam sana, mati. Lawang jurang. Hada dan Saib bergidik ngeri. Lantas kembali bersyukur karena sudah mengikuti perintah Aki Rawun. Mereka pun langsung pulang ke rumah Aki Rawun. Dan setibanya di rumah Aki Rawun, mereka berdua duduk istirahat, perut keroncongan. Maklumlah, 3 hari 3 malam mereka nggak makan. Ritual dari malam Selasa selesai hari Kamis pagi. Tak ada makanan secuil pun yang masuk ke perut mereka. Aki Rawun pun menyuruh mereka makan sarapan pagi dengan berbagai hidangan. Yang mereka sendiri bingung dari mana hidangan-hidangan itu Aki Rawun dapatkan. Tapi Hada dan Saib tak mau banyak bertanya. Perut yang sudah begitu lapar membuat mereka menghabiskan langsung semua hidangan yang disediakan. Aki Rawun hanya tertawa menatap kerakusan Hada dan Saib. Selepas makan, Aki Rawun pun kembali berbicara. Malam ini, malam Jumat, kalian berdua akan melakukan ritual penutupan, ritual puncak, ritual penyempurnaan. Ritual apa? Tentu saja ritual tumbal, ucap Aki Rawun. Jadi tumbalnya langsung Ki? Aki Rawun hanya tersenyum menyeringai. Hada dan Saib saling tatap. Baik Ki, sudah terlanjur Ki. Bagus, bagus. Istirahatlah. Nanti malam ritual akan kita lakukan, ucap Ki Rawun. Selepas Aki Rawun cerita kalau malam Jumat itu mereka berdua akan melakukan ritual terakhir, yaitu ritual penumbalan. Hada dan Saib masih bingung sebenarnya.
siapa yang akan menjadi tumbal. Umumnya kan, nih kalau ada orang mau pesugihan, harus ada tumbal. Tumbal kan udah ditentukan nih, istri, anak, atau siapa gitu. Nah ini, Saeb dan Hada kebingungan, siapa sebenarnya yang akan jadi tumbal mereka berdua. Akirawun gak cerita, gak nanya pula. Mereka berdua pun hanya bisa pasrah saja. Entahkah nanti istri atau anak atau keluarga lain. Hada dan Saeb hanya bisa menerima. Singkatnya, di malam hari sekitar jam 9, Hada dan Saeb sudah duduk diam di ruang tamu dalam keheningan. Hati mereka gundah dan bimbang, pikiran semerawut. Teringat akan keluarga di Raja Desa sana, istri dan anak-anak mereka, sepupu dan yang lainnya. Satu demi satu wajah keluarga dekat lewat di pikiran Hada dan Saeb. Sedangkan Akirawun masih berada di dalam kamar ritual, belum juga keluar. Tepat setengah 10, terdengar pintu kamar Akirawun terbuka. Akirawun keluar menatap tajam ke arah Hada dan Saeb. Hada, Saeb, sekarang waktunya. Ikuti Aki, ucap Kirawun. Hada dan Saeb pun menurut. Mereka berdua berdiri berjalan mendekat ke arah Akirawun. Akirawun tersenyum lalu mengajak mereka ke arah dapur. Dibawa keluar. Mereka berdua sempat menoleh ke pintu kamar ritual Akirawun yang terbuka. Di dalamnya terlihat banyak umbo rampe, sajen, dan sejenisnya dengan asap kemenyan yang terus mengepul. Tiba di belakang rumah, ternyata di situ sudah ada sesaji pula yang entah kapan Akirawun letakkan. Di antara sesaji itu, yang mencolok adalah 2 ekor ayam dengan kondisi kaki terikat. Ki, ritualnya di sini, Ki. Iya, ritualnya di sini. Ikuti saja apa yang nanti Aki perintahkan, ucap Kirawun. Hada dan Saeb hanya bisa diam mengikuti perintah Akirawun. Lalu Akirawun duduk sila di depan sesaji. Kedua ayam yang terikat kakinya tak bisa berlari, terus berkotek tiada henti. 2 ekor ayam jantan, jajangkar kalau kata orang Sunda. 2 ayam jago berwarna hitam dengan kaki terikat itu diletakkan tepat di samping umbo rampe. Hada dan Saeb duduk sila di belakang Akirawun. Lalu Akirawun mengambil kedua ekor ayam itu yang seolah berontak ingin lepas dari ikatan kakinya. Kedua ayam itu diasapi dengan asap kemenyan oleh Akirawun. Lalu Akirawun menyuruh Hada dan Saeb memejamkan mata. Tanpa instruksi lebih lanjut, mereka berdua hanya bisa menurut. Mata dipejamkan. Akirawun lantas berdiri dan memegang ubun-ubun dari Hada dan Saeb. Saat itulah Hada, ketika telapak tangan peot Akirawun menyentuh ubun-ubunnya, dalam pandangannya dia melihat satu sosok anak lelaki. Dalam bayangannya, anak lelaki, anak ketiga dari Hada, Fadil, anak bungsunya, terlihat berdiri dengan pandangan mata berlinang air mata menatap ke arah Hada. Sedangkan Saeb mengalami hal serupa pula. Yang muncul dalam pandangan Saeb itu adalah anak pertamanya, Imam, yang seumuran dengan Fadil, anak bungsu Kang Hada. Diamlah, jangan bergerak, jangan membuka mata, ucap Kirawun, yang langsung melepaskan pegangan tangan dari ubun-ubun Hada dan Saeb. Selepas itu terdengar ayam kembali bersuara. Lalu Akirawun dengan kedua tangan ringkihnya menyembelih
ayam jago di depan Hadad dan Saeb yang masih memejamkan mata. Ketika ayam disembeli oleh sosok Akhiraun, saat itu pula Hadad dan Saeb melihat anak mereka. Hadad melihat Padil yang berteriak-teriak kesakitan meminta tolong ke arah bapaknya, menggupaikan tangan, membuat Hadad tak kuasa bergetar tubuhnya meneteskan air mata. Hal serupa dialami pula oleh Saeb. Imam meronta-ronta dalam pandangan Saeb di atas pembaringan. Berteriak memanggil bapaknya, memanggil Saeb, meminta tolong. Dan ketika suara ayam yang meronta disembelih tak terdengar, saat itu pula dua bayangan anak mereka hilang seketika. Lalu mereka berdua pandangannya menjadi gelap. Sedangkan di alam nyata, kedua ayam selepas disembelih, Akhiraun menatap ke sosok Hadad dan Saeb yang langsung membuka mata. Matanya itu malah jadi kemerahan. Lalu menatap kedua bangkai ayam di hadapannya. Hadad dan Saeb seperti dalam kondisi kerasukan, sampai meneteskan liur yang langsung mengambil ayam di depan mereka, dimakan mentah-mentah, diiringi suara tawa Akhiraun yang bertolak pinggang membusungkan dada. Di tengah Hadad dan Saeb yang dalam kondisi kerasukan tak sadarkan diri, menggerogoti bangkai ayam mentah, mengeluarkan darah begitu rakus. Bulu-bulu dari ayam menempel di mulut mereka. Mulut berlumuran darah. Dan di tengah-tengah sedang memakan bangkai ayam, tiba-tiba kesadaran kembali datang kepada mereka. Mereka terkejut sampai hampir melempar bangkai ayam dalam gerogotan mulutnya. Namun Akhiraun membentak, "Habiskan! Habiskan ayam itu!" Hadad mua-mua sama si Saeb mau muntah. Jeroan ayam masih ada tainya. Mau tak mau harus dihabiskan oleh Hadad dan Saeb sampai tak tersisa. Mereka sampai meneteskan air mata, menahan rasa muak, rasa jijik. Sampai singkatnya tuh, dua bangkai ayam habis dilahap sama Saeb dan Hadad. Yang selepas itu mereka pun muntah di depan Akhiraun yang hanya tertawa di hadapan mereka. Selepas itu ritual selesai. Hadad dan Saeb langsung lari ke kamar mandi, berusaha mengeluarkan sisa-sisa darah dan kotoran ayam di mulut mereka. Sampai akhirnya mereka berdua keluar dengan wajah yang begitu pucat pasi, lemas. Terlebih teringat dua sosok anak mereka yang meronta-ronta menjerit memanggil nama Hadad dan Saeb. Akhiraun mengajak mereka kembali masuk ke dalam rumah. Hadad dan Saeb disuruh duduk menunggu di ruang tamu. Akhiraun masuk kembali ke dalam kamar ritual. Melihat ke arah jam tangan, Hadad dan Saeb baru tersadar. Ternyata ritual cukup lama mereka lakukan. Saat itu tepat menunjukkan jam 3 dini hari. Tak lama Akhiraun keluar dari kamarnya membawa kotak kayu. Kotak kayu diletakkan di atas meja, lantas dibuka oleh Akhiraun yang saat itulah bau wangi dan bau apek menyeruak menerpa hidung Saeb dan Hadad. Di dalam kotak kayu itu terlihat dua kain berwarna hijau. Yang Akhiraun lantas tersenyum dan berkata, "Hadad, Saeb, inilah kolor ijo, kancut buto ijo, pemberian dari junjungan kalian. Ambil dan kenakan," ucap Akhiraun. Hadad dan Saeb lantas mengambil kancut masing-masing. Kancut yang seperti berbahan dari sutra, yang langsung harus dikenakan waktu itu juga.
agar bisa menyatu energinya selaras dengan tubuh mereka. Mereka nurut, tuh kancut buta langsung dipakai. Yang anehnya ukurannya pas. Gak tahu kapan tuh buta ngukur pinggang mereka. Yang jelas, selepas mengenakan kancut buto ijo itu, Hada dan Saeb langsung disuruh istirahat oleh Aki Rawun. Ritual pun selesai tepat hari Jumat waktu itu. Singkat cerita, Hada dan Saeb belum diperbolehkan pulang oleh Aki Rawun. Hada dan Saeb baru dibolehkan pulang keesokan harinya. Tepat hari Sabtu pagi-pagi, Hada dan Saeb pun selepas diberi penjelasan, diberi arahan oleh Aki Rawun tentang cara menggunakan kancut buto ijo, tentang cara ritual bulanan dan mingguan yang harus mereka lakukan sebagai bentuk pengabdian. Hari Sabtu paginya, mereka berdua pun pamitan dari rumah Aki Rawun. Dan mereka sebelum melangkah pergi, diberi pesan kembali oleh Aki Rawun. Hada, Saeb, ingat, 1 tahun sekali kalian berdua harus kembali datang kemari. Hada dan Saeb mengangguk paham. Lalu selepas itu mereka berjalan menjauh sampai tak melihat lagi atap rumah Aki Rawun. Sedangkan di tempat yang berbeda di Raja Desa hari Jumat, ketika selepas Saeb dan Hada melakukan ritual akhir malam Jumatnya, Jumat pagi-pagi, Padil dan Imam yang sekolah di SMP yang sama, Fadil pagi jam 6 itu datang ke rumah Imam sudah mengenakan seragam. Setengah 7 mereka berdua boncengan pakai motor milik Padil menuju ke sekolah SMP tempat mereka menimba ilmu. Namun di tengah perjalanan, maklum nih anak-anak bawa motor ngebut. Ketika lagi ngebut di jalanan yang agak sepi, jalanan kampung, mereka berdua, khususnya Padil yang bawa motor di depan, terkejut sampai langsung banting stang motor ke arah kiri karena melihat makhluk tinggi besar menakutkan berdiri di tengah jalan. Dan akibatnya Padil serta Imam pun terlempar ke arah selokan di pinggiran jalan, selokan kering. Kamalir kalau kata orang Sunda. Tentunya warga yang ada di sekitaran sana semua menjerit teriak ketakutan. Lantas berlari menuju ke arah Padil dan Imam yang sudah masuk di selokan. Begitu melihat kondisi Imam dan Padil, banyak ibu-ibu yang sampai menjerit meneteskan air mata. Bergidik ngeri melihat darah keluar dari lubang telinga, dari hidung. Bahkan si Imam sampai mengeluarkan darah dari sudut mata. Mereka mengerang-ngerang merintih kesakitan. Lantas salah satu warga yang memang mengenali mereka berdua berlari menuju ke rumah Padil dan Imam, ke rumah Hada dan Saeb. Mereka berdua pun langsung dilarikan ke sebuah rumah sakit di Ciamis kota. Masuk ke UGD waktu itu. Kembali ke Hada pada hari Sabtunya. Hada dan Saeb sudah berada di dalam sebuah bis yang akan mengantar mereka ke Ciamis. Nantinya turun di terminal Ciamis, lalu naik kembali kendaraan menuju ke Raja Desa Rancah sana. Namun tanpa mereka sadari, Sabtu pagi itu ketika mereka menaiki bis, saat itu pula Padil dan Imam di rumah sakit sana menghembuskan napas terakhirnya. Siang hari, begitu tiba di Rancah, Hada dan Saeb berjalan kaki menuju ke rumah mereka.
terpisah di pinggir jalan menuju ke rumah masing-masing. Saat itu pula lah jenazah kedua anak mereka baru selesai dimandikan. Begitu Hada tiba di rumah melihat kerumunan orang dan melihat sosok jenazah yang digotong ke dalam dari tempat pemandian, Hada baru tersadar kalau penglihatannya pada waktu malam Jumat itu menjadi kenyataan. Hada berlari sambil menjerit menangis memanggil Fadil. Begitu melihat wajah dari sang anak, saat itu pula lah Hada pun menjerit sekuat tenaga sampai pingsan tak sadarkan diri. Hal serupa pun berlaku pula kepada Saeb yang melihat Imam anaknya sudah dalam kondisi tak bernyawa berbalut kain kapan di tengah ruang tamu. Selepas tersadar, Hada dan Saeb hanya bisa diam. Nasi sudah jadi bubur. Namun anehnya, rasa sedih hilang seketika. Seolah jiwa mereka bukan lagi jiwa manusia, bisa merubah perasaan dengan begitu cepat. Hada tersenyum kecil menatap jenazah sang anak. Karena kematian anaknya itulah yang menjadi awal kesuksesan, awal kejayaan yang akan mereka berdua miliki. Ternyata lubang galian dibuatkan berdampingan di sepetak makam keluarga. Jenazah Imam dan Fadil langsung dibawa ke lokasi pemakaman. Dan selepas selesai prosesi pemakaman kedua anak mereka, Hada dan Saeb tak lantas langsung kembali ke Cibiru. Tetapi mereka menunggu sampai usai 7 hari kematian masing-masing anak mereka. Barulah balik lagi ke Cibiru. Lantas datang ke sana, Hada dan Saeb langsung mencari rumah kontrakan baru. Yang tentunya kalian semua sudah tahu. Nah, itu Cok, perjalanan Akang sama si Saeb, ucap Kang Hada mengakhiri cerita di tahun 2002. Kalau kamu sudah bulat tekad, Akang mau bantu kamu, Cok. Sok, sing buleud heula tekad maneh, sing yakin heula kayakinan maneh, Cok. Maneh boga anak tinggal hiji. Di antara dua, Cok, nu bakal paeh jadi tumbal engkena. Bisa anak maneh, bisa pamajikan maneh. Lamun maneh geus buleud tekad, Cok, isuk milu jeung Akang. Akang jeung si Saeb geus giliran waktuna kudu nepungan deui Aki Rawun ka Cirebon, ucap si Mang Hada. Yang apabila Ucok sudah bulat tekad, Ucok diajak ikut ke Cirebon keesokan harinya. Karena besok selepas mereka selesai menggoreng kerupuk, mau langsung ke Cirebon menemui sosok Aki Rawun. Ucok pun mengangguk paham walau hati dan pikirannya masih bimbang. Geus, ayeuna mah maneh balik ka kontrakan. Isuk-isuk subuh kudu geus ngagoreng kerupuk, ucap Hada menyuruh Ucok pulang. Ucok pun tersenyum dan mengerti. Lantas pamitan kepada Hada dan Saeb yang langsung memasukkan tumpukan uang ke dalam tas mereka. Ucok pun balik ke kontrakan. Masuk ke kontrakan, terlihat Kang Uun sudah tertidur lelap. Ucok duduk menyandar di ruang tamu sambil selonjoran, menghisap rokok. Rasa kantuk hilang. Ucok terus kepikiran, siapa yang harus ditumbalkan? Gak mungkin numbalin si Ujang atau si Wati. Gak mungkin. Tapi gimana? Kata Kang Hada harus ada tumbal. Pikiran Ucok berkecamuk tuh. Dia ingin ikut pesugihan,
ingin membahagiakan keluarganya. Gara-gara Siti yang meninggal kena penyakit jantung, Ucok kurang biaya, tak bisa menolong anaknya. Tapi ini syaratnya harus ada tumbal. Makanya Ucok bimbang, harus bagaimana? Sampai subuh Ucok masih terus kepikiran masalah itu. Barulah jam 5 pagi nih, Ucok mulai ngantuk. Dia pun langsung masuk ke kamar. Baru saja Ucok mau merebahkan diri, menutup tubuh dengan selimut. Saat itu pula lah Ucok terkejut mendengar suara teriakan meminta pertolongan. Ucok pun lantas bangun. Suara-suara teriakan semakin bersahutan. Dia lari keluar kontrakan menuju kerumunan warga yang berlari pula menuju ke pabrik kerupuk. Ucok ikut berlari dengan kerumunan para tetangga. Begitu tiba di dekat jalan besar keluar dari gang ke arah pabrik kerupuk, saat itulah Ucok terkejut melihat pabrik kerupuk Haji Pardi habis terlalap api. Orang-orang berkerumun di sana. Ucok lari mendekat ke arah pabrik. Dia ingat Kang Hada dan Kang Saep lagi goreng kerupuk di dalam. Begitu tiba di dekat pabrik kerupuk yang sudah terlalap api, saat itulah Ucok melihat dua siluet bayangan yang berlari dari dalam sambil teriak meminta tolong. Saat itulah Ucok terkejut melihat sosok Mang Hada dan Mang Saep, dua laki-laki yang rencananya hari itu ajak Ucok ke Cirebon menemui Aki Rawun. Lari panik dengan tubuh dimakan api. Sekujur badan mereka menyala-nyala dengan api yang begitu membara. Tak ada yang berani mendekat ke arah Hada ataupun Saep yang terus meronta gulang-guling di halaman pabrik berusaha memadamkan api yang menempel membakar tubuh mereka. Warga yang lain pun panik. Ucok pun hanya bisa menganga melihat itu semua. Selepas api terlihat mulai padam di tubuh Hada dan Saep, barulah Ucok dan yang lain mendekat. Tak lama ambulan pun datang. Saep dan Hada dimasukkan ke ambulan, langsung dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Tiba di rumah sakit, Saep dan Hada 90% tubuhnya terkena luka bakar yang rentan akan kematian. Ucok dan karyawan lain termasuk Kang Uun serta Kang Asep semuanya bergidik ngeri melihat kondisi Hada dan Saep. Mereka keluar dari ruang UGD dibawa ke ICU dengan tubuh yang sudah seperti mumi Fir'aun terbalut perban dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Ketika dua mumi keluar dari ruang UGD, didorong ke ruang ICU, Ucok diutus Kang Asep untuk balik ke kontrakan. Karena Kang Asep sudah punya firasat, nih dua orang pasti nggak bakal hidup. Melihat kondisi mereka yang begitu parah, Ucok disuruh untuk membereskan pakaian dan barang-barang milik Hada dan Saep. Malam itu, ketika dua mumi sudah masuk ke ICU, Ucok pun langsung balik ke kontrakan. Dia langsung ke rumah kontrakan Kang Hada dan Kang Saep. Masuk ke dalam. Ucok lantas mengepak semua pakaian dan barang-barang milik Hada dan Saep. Pandangan Ucok tertuju ke sebuah tas besar. Tas yang dia tahu semalam tempat menyimpan tumpukan uang. Ucok mendekat ke arah tas itu. Ketika tas dibuka, bukan tumpukan uang di dalam tas, tetapi daun-daun kering. Ucok terbelalak. Kemana perginya uang yang semalam menumpuk di atas meja? Ucok teringat dua kancut buto ijo di dalam kotak kayu. Anehnya, itu kontrakan digeledah sama Ucok
sampai dapur, sampai kamar mandi. Kotak kayu berisi 2 kancut buto ijo tak terlihat sama sekali, seolah lenyap. Ucok akhirnya kembali menyelesaikan mengepak barang-barang milik Kang Hada dan Kang Saep. Selepas dibawa ke kontrakan Ucok, dia balik lagi ke rumah sakit Hasan Sadikin. Saat itulah tiba di rumah sakit, Saep dan Hada meninggal dunia. Ucok pun terduduk lemas, menyaksikan kengerian kematian 2 orang yang begitu dekat dengan dirinya. Singkatnya nih, esoknya 2 jenazah dimasukin ke ambulan. Waktu itu yang ikut mengantarkan hanya Kang Uun dan Ucok. Ucok duduk di belakang menghadap 2 mumi gosong, mayat kedua teman dekatnya. Sedangkan Kang Uun duduk di depan di samping sumpir ambulan. Ambulan melaju tidak terlalu kencang. Toh bawa mayat, bukan bawa orang sakit gitu kan. Mereka balik ke Raja Desa Keranca, mengantarkan jenazah Hada dan Saep. Sedangkan keluarga di Ranca sudah diberitahu terlebih dulu. Namun ketika mau berangkat, mereka mendengar kabar lewat telepon rumah salah satu perangkat desa di sana kalau Hada dan Saep sudah tak bernyawa dan dalam proses pulang ke Raja Desa. Keluarga pun langsung menyiapkan semua keperluan untuk mengurus jenazah kedua warga mereka. Singkatnya nih, tiba di Raja Desa, 2 jenazah yang seperti mumi Fir'aun disambut isak tangis keluarga. Disinilah perdebatan pun terjadi. Ucok dan Kang Uun hanya bisa diam. Ambulan kembali balik ke Bandung sana, meninggalkan Ucok dan Uun di rumah duka. Perdebatan terjadi. Nih jenazah harus dimandikan apa kagak? Karena melihat kondisinya yang berbalut perban seperti mumi dan luka bakar sekujur tubuh. Akhirnya Ustadz di sana katanya, kata Mang Ucok, memutuskan jenazah tak perlu dimandikan karena tak mungkin mayat yang sudah gosong, hangus terbakar, gimana cara mandiinnya? Habis tuh daging nanti. Akhirnya jenazah yang seperti mumi pun dibalut kain kafan. Jadi agak aneh juga nih, nih mumi jadi pocong gitu kan. Gak apa-apa, wong pengabdi setan mereka. Nah, akhirnya Hada dan Saep dibalut kain kafan dengan tubuh berbalut seperti mumi. Hanya disolatkan waktu itu. Selepas sholat, sebagian keluarga sebelum jenazah dibawa ke pemakaman, sambil menunggu proses penggalian selesai, mengaji terlebih dulu. Waktu itu 2 jenazah ditempatkan di rumah Kang Hada, rumah paling besar. Di ruang tamu, 2 pocong tidur berdempetan. 2 keranda terletak di luar, siap digunakan. Ucok dan Hada hanya duduk diam di teras rumah Kang Hada dengan beberapa keluarga dan warga yang ada di sana. Semua orang bertanya kronologi kejadiannya seperti apa. Kang Uun menjelaskan semua, sedangkan Ucok hanya duduk diam. Hatinya masih gemetar. Dia berpikir, kalau dia ikut dengan Kang Hada dan Kang Saep ke Cirebon, maka dia pun akan bernasib sama seperti mereka berdua. Singkat cerita, orang dari pemakaman lari itu datang, ngasih kabar kuburan udah siap. 2 jenazah pun dimasukkan ke dalam keranda, lalu diarak menuju ke pemakaman keluarga. Ucok dan Uun mengikuti di belakang 2 keranda kawan mereka. Di pemakaman nih, 2 orang sedang di bawah lagi beresin liang lahat. 5 orang lainnya di atas menunggu jenazah datang. Lagi beresin liang lahat, finishing nih, tiba-tiba dari liang lahat kedua kuburan itu keluar rembesan air kecoklatan. Waduh, bocor,
Bocor. Bocor gimana, Kang? Ya, lihat ya. Ya, tingali. Ucap orang di bawah. Terlihat air merembes. Waduh, gimana tuh, Kang? Jenazah udah kesini belum? Tanya warga di situ. Udah lagi jalan. Ucap orang yang baru datang selepas memberi kabar ke rumah duka. Ya udah sok, dikuras. Dikuras tuh si rembesan air. Namun air yang tadinya coklat itu berubah kehitaman. Baunya busuk bukan main. Nah, sedangkan jenazah ketika mendekat ke arah pemakaman, ini menurut cerita Kang Ucok ya, yang waktu itu mengantar langsung jenazah ke pemakaman, itu langit di Raja Desa tuh langsung gelap seketika. Mendung. Seperti mau turun hujan. Dan ketika para pengiring jenazah tiba di pemakaman, semua terkejut karena yang di liang lahat sedang menguras air yang begitu berbau busuk. Ucok yang berdiri agak jauh tuh dari dua lubang kuburan, dia bergedik ngeri ketakutan. Dan dengan terpaksa karena dikira hujan akan langsung turun saat itu pula, dua jenazah pun langsung dimasukkan ke liang lahat diiringi bacaan sholawat. Jenazah ketika masuk ke liang lahat, rembesan air kehitaman yang berbau busuk itu semakin deras. Yang langsung saja ketep atau padung yang terbuat dari kayu penutup liang lahat langsung dipasang. Tanah langsung dikeruk dimasukkan ke lubang galian. Takut air deras semakin kencang. Ketika sedang proses penimbunan lubang galian, saat itu pula lah Ucok langsung beristighfar mengusap dada. Yang tak lama Ucok pun bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih menyelamatkanku. Ucok sadar betul dia diperlihatkan langsung oleh Allah waktu itu. Ajab pedih bagi mereka yang menggadaikan iman, bagi mereka yang memuja setan. Ucok sampai meneteskan air mata atas rahmat yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Kenikmatan yang begitu agung, kenikmatan yang bukan berupa benda, tetapi kenikmatan yang berupa peringatan dan hidayah. Di mana Ucok semakin tersadar, kalau saja Hada dan Saib tak mati terbakar kemarin, mungkin hari itu Ucok bukan berada di pemakaman mengantar jenazah Hada dan Saib, tetapi berada di sendang goib di kaki Gunung Ciremai, sedang melakukan transaksi kontrak pemujaan dengan Buto Ijo. Dan mungkin nanti Ucok pun bernasib sama seperti mereka berdua. Disitulah Ucok semakin sadar kenikmatan, kekayaan, kejayaan dari hasil memuja setan tidak bertahan lama. Dan selepas selesai prosesi pemakaman, Ucok dan Uun langsung balik kembali ke Bandung. Tiba di Bandung, Ucok yang memang sudah memutuskan jalan hidupnya ke depan, dia pun balik ke kontrakan, mengepak semua pakaiannya. Pabrik gak akan produksi karena habis dilalap api. Seolah dua ajab menimpa di waktu yang sama. Ajab yang menimpa Haji Pardi dan yang menimpa Hada dan Saib, yang sama-sama pengikut dan penyembah Buto Ijo di lokasi yang berbeda. Kang Uun melihat Ucok mengemas pakaiannya, dia bertanya, "Cok, mau kemana?" "Kang, saya mau pulang, Kang." "Yakin, Cok?" "Iya, Kang." "Mau kerja apa di sini? Pabrik sudah terlalap api." "Saya mau di kampung, Kang. Mau nemenin Wati sama si Ujang." "Takut?" "Takut seperti dulu, Kang. Takut seperti kejadian Siti, Kang." Uun pun paham. Yang tadinya Uun mau ajak Ucok ke pabrik utama milik Haji Pardi. Tapi Ucok gak mau. Dia gak mau lagi kerja di bawah telunjuk seseorang yang menjadi pemuja setan. Maka esok paginya, Ucok pun pamitan ke Kang Uun serta karyawan lain yang mau pindah ke pabrik utama. Ucok
memilih mengakhiri perantauannya di Bandung di daerah Cibiru pada tahun 2005 itu. Selepas selesai mengantarkan dan mengikuti proses pemakaman dua pengabdi setan, Kang Hada dan Kang Saep, yang selama 3 tahun menjadi pemuja sosok Buto Ijo dari kaki Gunung Ciremai. Nah, itulah kisah yang dibagikan oleh Kang Ucok. Semoga jadi pelajaran untuk kalian semua. Seperti yang dulu disaksikan oleh Kang Ucok, hasil dari bersekutu dengan setan itu tak bertahan lama. Karena selepas Kang Ucok balik lagi ke Cipende ini dari Bandung, hanya dalam tempo 1 tahun, harta yang begitu banyak hasil dari pesugihan milik Hada dan Saep habis tak tersisa. Bahkan keluarga Saep dan Hada yang menikmati harta selama 3 tahun lamanya, hidupnya begitu sengsara.